kekurangan 7 sehingga diambil dari Kabupaten X ini. Penentuannya itu bisa pada sekolah yang terdekat dengan Kabupaten X ini sesuai dengan pelamar pada Dapodiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Seperti kita ketahui bahwa Panselnas telah menunda pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022 yang akan dilakukan kisaran pada minggu ketiga atau keempat Februari sesuai arahan BKN ya. Ini disampaikan oleh Bu Nunuk karena alasannya demi memaksimalkan atau mengoptimalkan formasi baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum yang masih terdapat kekosongan kuota ya, yang belum terserap, sehingga diperjuangkan akan dioptimalisasi. Nah, langkah optimalisasi ini tentu membutuhkan waktu dan kira-kira waktunya sampai pertengahan Februari ya, minggu ketiga atau minggu keempat baru akan diumumkan. Nah, kemudian kalau kita cermati bagaimana sih proses optimalisasi formasi ini sehingga butuh waktu yang panjang ya, tentu karena P3K Guru ini meliputi seluruh wilayah Indonesia baik dari provinsi maupun kabupaten. Kalau kita gambarkan optimalisasi formasi dari sekup kabupaten ya, di sini dicontohkan ada Kabupaten X dengan formasi guru PAI 117. Kemudian dari P1 atau prioritas 1 yang sudah lulus passing grade itu ada 7, namun masih ada sisa 1 ya, ada yang 01 tidak didaftar. Nah, kemudian yang P2 itu ada 2 ya, kosongnya 0 ya. Kemudian untuk P3-nya ada 12 dan yang tidak dilamar ada 2, sehingga untuk pelamar P3 ini P3-nya pelamar prioritas 3 itu ada 12 alokasinya. Kemudian untuk pelamar umum itu dijumlahkan dari P1, P2 dan P3 itu jumlahnya ada 96. Kemudian dari pendaftar umum yang sudah lulus passing grade ada 90, sehingga di sini masih ada kekosongan ya. Masih ada kekosongan yang untuk pendaftar umum itu 6 ya, formasi yang tidak dilamar. Kemudian dari P1 ada 1, P3 ada 2, sehingga keseluruhannya ada 9. Sisa formasinya ini masih ada 9 sisa pada kabupaten tertentu ini ya. Kemudian untuk kabupaten tertentu misalkan jumlahnya sekian, ini bisa menyesuaikan, bisa banyak karena sekolahnya juga banyak, akan dialokasikan, bisa saja dialokasikan ke kabupaten yang lain, bisa kabupaten yang di situ pendaftar umumnya banyak ya, atau misalkan diambil dari P1 ya, P2 ataupun P3 tapi di kabupaten lain tapi terdekat dengan Dapodik, misalkan yang di perbatasan dengan pelamar. Nah, untuk Kabupaten Y ini guru PAI formasinya ada 8, P1 ada 1, P2 ada 2, kemudian P3 termasuk yang banyak ini ada 12. Nah, sehingga totalnya itu ada 15. Namun yang formasi yang dibuka hanya 8 ya, kebutuhannya hanya 8. Nah, maka dari 8 inilah masih ada kekurangan. Berarti kekurangan berapa ini? Kekurangan 7 ya, secara umum misalkan kekurangan 7, sehingga diambil dari
Kabupaten X ini. Penentuannya itu bisa pada sekolah yang terdekat dengan Kabupaten X ini sesuai dengan pelamar pada dapodiknya ya, sesuai dengan data pelamar di dapodik diambil sekolah yang terdekat. Ini misalkan gambaran optimalisasi informasi antar kabupaten bisa bergeser di Kabupaten X ke Kabupaten Y. Itu gambaran sementara. Dan teknisnya kita juga belum memahami, dan mungkin seperti itu jadi yang paling dekat. Misalkan harus ke kabupaten lain. Kemudian kalau antar sekolah formasi guru PAI misalkan ada 5, S1 5, ini sudah terserap semuanya, tapi ternyata ada P3-nya sehingga ada kekurangan 2 ya untuk yang P3. Ya sudah ikut mendaftar, kan ada kasus yang seperti itu kemarin. Kemudian di sekolah Y kebetulan ada guru PAI, formasinya 2 untuk guru PAI, hanya ada P1 saja di sekolah tersebut, hanya 1, sehingga ada kelebihan 2. Maka kekurangan di sekolah ini akan diambil dari formasi guru PAI di sekolah Y. Dengan demikian nanti setiap sekolah dan setiap kabupaten bisa secara maksimal menyerap sisa formasi yang ada, dan bisa dimungkinkan itu membutuhkan waktu, kalau perkiraan Panselnas dari tanggal 2 sampai berarti 2 mingguan ya. Mungkin setiap kabupaten disisir, setiap provinsi disisir sisa formasinya berapa, kemudian nanti ditarik ke sekolah mana dan sebagainya. Itu prosesnya seperti itu. Namun misalkan personilnya lebih banyak, saya pikir itu akan butuh waktu yang lebih cepat ya. Misalkan satu kabupaten lebih dari 1 orang yang menangani ini khusus optimalisasi informasi, dan satu provinsi juga harus lebih dari 1 orang, misalkan di instansi provinsi, di naungan provinsi. Nah demikian, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran teman-teman semuanya. Mohon tetap bersabar sampai pengumuman kelulusan P3K guru tahun 2022 yang akan dijadwalkan 2023 pada Februari pertengahan atau minggu ke-3 dan minggu ke-4 benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan kita berharap jangan sampai ada tenaga honorer yang dirugikan. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.